Satu, izin memperkenalkan diri. Nama Muhammad Rafil Rizkiansyah. Saya anggota peserta Latsar CPNS Kemenhub 2022. Saya berasal dari gelombang 2, angkatan 13 dan kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu manajemen ASN dan smart ASN. Baik, langsung saja. Yang pertama itu ada manajemen ASN. Manajemen ASN itu memiliki 5 dasar yang harus dijaga dengan baik. Pertama, memiliki nilai dasar. 2, profesional. 3, bebas dari intervensi politik. Lalu yang keempat ada etika profesi. Dan kelima yaitu bersih dari praktek KKN. Lalu selanjutnya itu ada kedudukan ASN. Kedudukan ASN itu ada 2, yaitu PNS dan PPPPK, atau yang sering kita dengar itu P3K. PNS ini merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Lalu untuk P3K sendiri, yaitu warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintah sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan. Lalu ini adalah fungsi dan tugas ASN, yaitu yang pertama sebagai pelayanan kebijakan publik, lalu yang kedua pelayan publik, dan ketiga itu perekat dan pemersatu bangsa. Lalu untuk hak ASN itu yang pertama itu ada tunjangan, perlindungan, pengembangan profesi, jaminan hari tua, gaji, serta cuti. Serta untuk hak P3K itu mereka hanya mendapatkan tunjangan, perlindungan, pengembangan profesi, gaji, dan cuti. Bedanya antara PNS atau ASN dengan hak P3K itu tidak terdapat di jaminan hari tua, di mana bila PNS atau ASN itu mendapatkan tetapi tidak untuk P3K. Lalu selanjutnya ada kewajiban ASN. Kewajiban ASN itu suatu beban atau tanggung jawab yang bersifat kontraktual yang sepatutnya dilaksanakan oleh ASN. Lalu ada kode etik ASN. Kode etik ASN itu untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN. Lalu selanjutnya ada sistem merit. Sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan tanpa kecacatan. Lalu selanjutnya ada manajemen ASN. Di sini manajemen ASN itu ada 11. Yang pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan. Lalu yang kedua ada pengadaan. Ketiga ada pangkat dan jabatan. Lalu ada pengembangan karir, promosi, mutasi, penilaian kerja, tunjangan, penghargaan dan perlindungan, jaminan hari tua, serta disiplin. Lalu untuk manajemen P3K itu hanya ada 7, yaitu penetapan kebutuhan dan pengadaan. Lalu ada penilaian kinerja. Yang ketiga ada penggajian dan pengembangan kompetensi. Lalu ada pemberian penghargaan, disiplin, pemutusan hubungan kerja perjanjian kerja, serta perlindungan. Sekarang kita beralih ke topik kedua, yaitu smart ASN. Itu misalkan literasi digital. Literasi digital itu adalah menekankan pada kecakapan penggunaan media digital dalam melakukan proses mediasi. Media digital juga yang dilakukan secara produktif. Lalu untuk media digital sendiri atau literasi digital itu memiliki 4 kompetensi. Yang pertama digital skill, yaitu kecakapan bermedia digital, yang dimana adalah kemampuan untuk memenuhi, memahami, dan menggunakan perangkat keras dan piranti lunak TIK serta sistem operasi digital dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada digital culture, yaitu budaya menggunakan media digital, yaitu kemampuan membaca, menguraikan, membiasakan, memeriksa dan membangun wawasan kebangsaan, nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika dalam keseharian, dan digitalisasi melalui pemanfaatan TIK. Lalu yang ketiga itu ada digital ethics, atau
etika bermedia digital. Ini adalah kemampuan menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri, merasionalkan, mempertimbangkan, dan mengembangkan tata kelola etika dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang terakhir itu ada digital safety atau aman bermedia digital. Ini adalah kemampuan mengenali, mempolakan, menerapkan, menganalisa, menimbang, dan meningkatkan kesadaran perlindungan, yaitu data pribadi dan keamanan digital lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Lalu ada implementasi dari literasi di media digital. Yang pertama itu ada sistem pencari informasi, yaitu ada Google, salah satu contohnya. Lalu ada DuckDuckGo. Ini adalah dua contoh untuk mesin pencari informasi yang beredar di media digital. Lalu yang kedua itu ada aplikasi untuk bercakap-cakap di media sosial, itu ada WhatsApp dan Line. Serta yang ketiga ini ada aplikasi untuk dompet digital. Jadi kita dapat menaruh uang digital kita di suatu aplikasi. Yaitu di sini saya contohnya aplikasi Dana, dan serta ini ada e-commerce atau kita dapat berbelanja online di mana saja dan kapan saja. Dan ini adalah implementasi media dan literasi digital pada kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.